Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Sonia Kartika Budi Lestari dari kelas 9D. Nah, pada hari ini, saya dan teman-teman saya, ada Marvin Shane, Bethania Anelisia, Daniel, dan juga Wilson, akan mempresentasikan hasil praktikum kemagnetan yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, tujuan dari pembuatan presentasi ini, pertama, kami ingin mempresentasikan serta melaporkan hasil praktikum mengenai kemagnetan yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, di sini kami juga akan membahas mengenai benda-benda yang termasuk ke dalam jenis ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Dan terakhir, kami akan menjawab serta membahas soal-soal evaluasi pada akhir presentasi. Nah, sebelum kita masuk kepada inti presentasi, di sini saya akan menjelaskan definisi atau arti dari magnet. Secara sederhana, magnet dapat didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik objek-objek tertentu. Nah, objek-objek ini dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Dan biasanya objek tersebut terbuat dari material baja ataupun besi. Selanjutnya ada paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Dan biasanya terbuat dari material litium atau magnesium. Dan yang terakhir, diamagnetik, yaitu benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari kaca, kayu, ataupun plastik. Nah, selanjutnya teman-teman saya, yaitu Bethania, Daniel, Malvin, dan juga Wilson akan menjelaskan serta melaporkan hasil praktikum kemagnetan yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan percobaan yaitu magnet U atau biasa disebut dengan tapal kuda, magnet lingkaran, dan peniti. Kemudian kami menggunakan kawat, paku, dan tutup gelas. Selanjutnya kami menggunakan sendok besi, piring kaca, gelas kaca, kowi 500 kuningan, dan magnet batang. Di tabel nomor 1 kami menggunakan magnet U untuk menguji kuatnya medan magnet. Di nomor 1 kita mempunyai koin 1000 untuk menjadi bahan percobaan pertama. Koin 1000 ternyata dapat ditarik kuat oleh magnet, karena itu kami memasukkannya di dalam kategori ferromagnetik. Di nomor 2 kami menggunakan kawat. Ternyata kawat ditarik lebih lemah daripada koin 1000. Jadi kami memasukkannya di dalam kategori ferromagnetik. Di nomor 3 kami mempunyai sendok besi. Ternyata sendok besi ditarik kuat oleh magnet. Jadi kami memasukkannya di dalam kategori ferromagnetik. Dan di nomor 4 dan 5 juga termasuk ferromagnetik karena dapat ditarik kuat oleh magnet. Selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6 kita mempunyai koin 500 kuningan. Ternyata koin 500 kuningan tidak bisa ditarik oleh magnet, termasuk juga piring kaca dan gelas kaca. Yang terakhir nomor 9 kami mempunyai tutup gelas. Ternyata tutup gelas besi dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi kami memasukkannya ke dalam ferromagnetik. Nah, di sini kami juga menampilkan dan menambahkan ilustrasi percobaan yang telah kami lakukan. Di sini kami menggunakan magnet dan juga kawat. Kemudian pada percobaan kedua kami menggunakan magnet dan juga sendok. Selanjutnya kami menggunakan magnet dan koin Rp1000. Nah, untuk percobaan yang keempat kami menggunakan magnet dan juga paku. Selanjutnya kami menggunakan magnet dan juga koin 500 kuningan. Dan yang terakhir kami menggunakan magnet dan juga peniti. Pada tabel kedua, kami menggunakan magnet lingkaran untuk mengetahui kekuatan magnet. Bahan pertama yang kami gunakan yaitu koin Rp1000 dan magnet lingkaran. Setelah kami melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak magnetnya, semakin besar juga gaya magnetnya. Kemudian kami menggunakan peniti. Setelah kami melakukan percobaan, dapat disimpulkan juga bahwa semakin banyak magnetnya, semakin besar juga gaya magnetnya.
Selanjutnya, kami menggunakan paku. Setelah kami melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak magnetnya, semakin besar juga gaya magnetnya. Nah, setelah melaporkan hasil praktikum kami, di sini kami akan membahas serta menjawab 5 pertanyaan evaluasi. Oke, untuk soal yang pertama. Jelaskan hubungan antara jumlah magnet dengan bahan yang kamu gunakan. Nah, pada prinsipnya, semakin banyak magnet yang digunakan, semakin besar gaya tarik magnetnya. Namun, tentu saja bahan dasar pembuatan barang atau objek tersebut juga sangat mempengaruhi. Misalnya, jika objek tersebut terbuat dari material yang dapat ditarik oleh magnet, maka objek tersebut dapat ditarik baik secara kuat maupun lemah. Dan jika terbuat dari material seperti kaca ataupun plastik, maka objek tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa bahan yang kamu gunakan masuk ke dalam kategori paramagnetik, diamagnetik, atau ferromagnetik? Nah, berdasarkan atau setelah kami teliti dari percobaan kemarin, kami dapat membuktikan bahwa benda tersebut merupakan barang ferromagnetik, paramagnetik, atau diamagnetik dengan cara melihat serta merasakan gaya tarik magnet pada masing-masing benda. Misalnya, pada percobaan tersebut kami menggunakan beberapa bahan, yaitu pada percobaan pertama, kami menggunakan uang koin Rp1.000. Dan ketika uang koin tersebut didekatkan pada magnet, ternyata uang koin tersebut dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa uang koin Rp1.000 tergolong atau termasuk dalam benda ferromagnetik. Selanjutnya pada percobaan kedua, kami menggunakan kawat. Dan ternyata setelah didekatkan dengan magnet, kawat dapat ditarik secara lemah oleh magnet. Sehingga dapat kami simpulkan kembali bahwa magnet merupakan benda paramagnetik. Dan selanjutnya, kami juga menggunakan piring kaca. Dan setelah kami mendekatkannya pada magnet, piring kaca ternyata tidak dapat ditarik oleh magnet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa piring kaca termasuk ke dalam benda diamagnetik. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Buktikan dengan gambar dan penjelasan singkat hubungan antara jarak benda dengan magnet. Bagikan antara satu magnet dengan 4 magnet. Pada prinsipnya, semakin jauh jarak antara magnet dan benda, semakin kecil gaya tarik magnetnya. Namun, kita dapat mengakalinya dengan memperbesar gaya magnet dengan cara menambah jumlah magnet yang digunakan. Nah, pada percobaan pertama, di sini kami menggunakan satu magnet dan juga peniti. Kemudian kami meletakkan magnet dan peniti pada jarak tertentu. Dan setelah kami amati, ternyata magnet dapat menarik peniti, namun dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, kami menggunakan 2 magnet dan 1 peniti. Kemudian kami letakkan pada jarak tertentu. Dan setelah kami amati, ternyata magnet juga dapat menarik peniti, namun dengan waktu yang cukup lama. Nah, pada percobaan yang ketiga, kami menggunakan 3 buah magnet dan juga peniti. Kemudian kami letakkan pada jarak tertentu. Nah, setelah kami amati, ternyata magnet dapat menarik peniti dengan waktu yang cukup cepat. Selanjutnya, pada percobaan yang terakhir, kami menggunakan 4 magnet dan juga 1 peniti. Kemudian kami letakkan pada jarak tertentu. Setelah kami amati, ternyata magnet dapat menarik peniti dalam waktu yang cepat. Nah, dapat kita lihat seperti pada gambar, semakin banyak magnet yang digunakan, semakin besar dan cepat gaya tariknya terhadap peniti. Meskipun pada awalnya magnet dan peniti diletakkan pada jarak tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Setiap magnet memiliki kekuatan yang berbeda. Buktikan dan jelaskan secara singkat. Setiap magnet memiliki kekuatan atau gaya tarik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh material pembuatan magnet yang berbeda, cara pembuatan magnet, banyak sedikitnya magnet yang digunakan, serta jarak antara magnet dan objek.
Kekuatan magnet juga dipengaruhi oleh objek yang ditarik, misalnya benda feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa pertama, tidak semua benda atau objek dapat ditarik oleh magnet. Objek seperti paku, peniti, uang koin 1000, tutup gelas, serta sendok yang terbuat dari besi dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, sehingga merupakan benda feromagnetik. Sementara kawat merupakan benda paramagnetik. Kemudian piring serta gelas kaca dan koin 500 kuningan merupakan benda diamagnetik. Kedua, gaya magnet juga dipengaruhi oleh jarak serta jumlah magnet yang digunakan. Semakin jauh jarak antara magnet dan objek, semakin kecil gaya magnetnya, dan semakin banyak magnet yang digunakan, semakin besar gaya tarik magnetnya. Nah, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami berharap agar dengan presentasi ini dapat menambah wawasan baik bagi diri kami sendiri dan juga teman-teman yang menonton video ini. Akhir kata, kami ucapkan maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata atau kesalahan dalam penulisan presentasi ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.